إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai para jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali engkau meninggal, engkau wafat kecuali engkau berada di atas keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sekedar ucapan, bukan hanya sekedar dengan rapinya pakaian seseorang, akan tetapi ketakwaan yang sebenarnya tatkala engkau mati di atas Islam, tatkala engkau mati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita melihat keadaan umat muslim pada hari ini, keadaan kaum muslimin pada saat ini, maka kita akan mendapati banyak dari mereka kebingungan, banyak dari mereka kebimbangan akan apa tujuan hidup mereka, akan apa tujuan Allah ciptakan mereka di dunia ini. Banyak dari kita juga mendapati mereka berada di atas keprihatinan, kehinaan, pertikaian. Semua itu kenapa? Karena mereka telah jauh dari Al-Quran, mereka telah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari mereka yang lebih mementingkan untuk setelah bangun tidur keluar dari rumahnya, bekerja, mencari uang, mencari makan, kemudian diulangi esok harinya seperti itu. Sampai kapan ia lakukan perbuatan tersebut? Sampai mati. Waliyadzubillah. Akan tetapi ia lupa akan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Al-Quran sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang akan terus kita bisa nikmati, bisa kita baca, bisa kita lihat, bisa kita pelajari hingga hari akhir kelak. Di mana mukjizat lain sebagaimana yang diberikan mukjizat kepada Nabi Musa, sebuah tongkat, yang mana tongkat ini musnah bersama dengan wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi Al-Quran terus akan menjadi pedoman hidup kita hingga hari akhir kelak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan jalan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab, itulah Al-Quran yang di dalamnya tiada keraguan sedikit pun, hudal lil muttaqin, sebagai bentuk hidayah, bentuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat lainnya, wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab yang menjelaskan segala sesuatu. Semua telah Allah jelaskan, semua telah ada di dalam Al-Quran. segala bentuk permasalahan kehidupan dapat kita temukan penjelasannya, jalan keluarnya di dalam Al-Quran.
Akan tetapi, kemana kita dari Al-Quran? Kemana kita dari Al-Quran? Di mana kita pada saat kita mendapatkan masalah, pada saat kita mendapatkan problem, kemudian kita tidak kembali kepada Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka cuma hanya mengetahui Al-Quran adalah Quran surat Al-Maidah ayat 51. Padahal Al-Quran memiliki 6.000 lebih ayat. Kemana ayat yang lainnya? Banyak dari mereka yang hanya mengetahui surat Yasin, surat Al-Ikhlas. Akan tetapi dalam Al-Quran ada 114 surat. Kemana surat yang lainnya? Banyak dari mereka yang hanya mengetahui juz 30. Akan tetapi dalam Al-Quran ada 30 juz. Kemana yang lainnya? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menyebabkan kaum muslimin pada hari ini berada di atas kehinaan, berada di atas kebingungan, kebimbangan dalam hidup mereka. Maka selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim, umat Islam, untuk mengintrospeksi diri kita, untuk terus menelaah, terus mempelajari apa sebenarnya tujuan hidup kita dan kenapa Al-Quran diturunkan kepada kita. Banyak dari umat Islam, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya 60 tahun, umurnya 50 tahun, akan tetapi tidak pernah sedikit pun ia menelaah Al-Quran. Ia tidak tahu apa itu isinya Al-Quran. Umur mereka sudah usia lanjut, akan tetapi hafalannya hanya itu-itu saja. Banyak dari umat Islam yang ingin hartanya bertambah, mobilnya bertambah, rumahnya bertambah, tanahnya bertambah, terus menginginkan dunia, akan tetapi sedikit pun tidak ingin hafalan Al-Qurannya bertambah, tidak ingin wawasan terhadap Al-Qurannya bertambah. Maka kemana Al-Quran? Apa gunanya Al-Quran dalam hidupnya? Waliyadzubillah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah mengatakan ketika beliau masih hidup, yang mana Allah gambarkan perkataan beliau di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Bayangkan, pedoman yang satu-satunya Allah berikan kepada kita, mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, kemudian ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sendiri. Wal'iyadzubillah. Maka jangan sampai kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang terus meninggalkan Al-Quran, yang membiarkan Al-Quran ditinggalkan begitu saja. Al-Quran bukanlah pajangan, bukanlah hanya barang yang disimpan di setiap rumah-rumah umat Islam. Akan tetapi Al-Quran adalah pedoman hidup kita, untuk kita baca setiap harinya, untuk kita telaah sehingga kita mengetahui tujuan kita di akhirat kelak kemana. Maka marilah kita kembali kepada Al-Quran, marilah kita kembali kepada kalamullah. Semoga dengan itu dapat menghantarkan kita kepada hidayah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita perhatikan negara kita sendiri, Indonesia, negara yang mana mayoritas penduduknya adalah umat muslim, akan tetapi banyaknya kaum muslimin di negara ini tidak memberikan warna nuansa Islam sendiri terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Banyaknya umat Islam tidak memberikan warna di sendi-sendi kehidupan yang bernuansa Islam. Kenapa? Kok bisa? Tentu jawabannya hanyalah satu, karena mereka jauh dari Al-Quran, jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka banyak, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW kabarkan, bahwasanya suatu hari umat Islam itu akan banyak jumlahnya, akan tetapi mereka itu tidak lain dan tidak bukan seperti sebuah buih, seperti buih-buih yang berada di lautan. Banyak tapi tak berbobot sama sekali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perhatikanlah sabda Nabi Muhammad SAW yang mana beliau melanjutkan, wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabah.
wa la yakdhifannallah fi sudurikumul wan. Sesungguhnya tidak segan-segan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari hati-hati musuh kalian rasa takut terhadap umat muslim, rasa takut terhadap kaum muslimin. Padahal jika kita memperhatikan, orang kafir itu lemah, mereka itu lemah, orang Islam itu seharusnya kuat. Akan tetapi di hari ini kita jauh lebih lemah dari mereka sehingga mereka berani mengganggu kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan akan mendatangkan, akan menancapkan di dalam hati-hati orang Islam apa itu? Al-wahan, penyakit cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Yang mana sama-sama kita lihat pada hari ini, umat Islam lebih cinta kepada dunia. Mereka lebih sering, lebih banyak membuka HP, membuka handphone, membuka WhatsApp, Facebook, Instagram dan yang lainnya hanya untuk memperhatikan hal-hal yang tidak penting dibandingkan membuka Al-Quran. Mereka lebih sibuk memperhatikan pesan-pesan dari manusia daripada memperhatikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ingin kembali kepada kejayaan, jikalau kita kembali ingin mendapatkan kemuliaan kaum muslimin, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Sisihkanlah sedikit waktu kita. Ingat, introspeksi diri. Kapan terakhir kali kita membuka Al-Quran, memahami maknanya, atau bahkan membacanya saja? Mungkin tidak setiap hari kita baca. Maka jangan sampai kita pejamkan mata setelah hari ini kecuali kita telah membaca Al-Quran di hari itu. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan mengingatkan kita akan pentingnya dekat terhadap Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah.